Assalamualaikum Nurmala, Siti Nurmala. Ya, bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik Bu. Cuman adalah sesuatu gitu yang ingin di-sharingkan sama Ibu gitu. Oh iya boleh, mungkin kita bisa saling sharing, saling tukar pikiran gitu ya. Jika ada yang ingin malah sampaikan, Ibu persilakan. Mungkin apa kira-kira masalah yang sedang malah hadapi? Masalah yang sedang saya hadapi ya Bu saat ini, adanya seorang siswa laki-laki yang pindah dari kelas 1B pindah ke kelas 1A, di mana saya adalah wali kelas 1A saat ini dan juga rekan saya mengajar di kelas 1B. Beliau anak didik saya ini pindah dikarenakan tidak nyaman lagi untuk belajar di kelas 1B katanya, karena dia merasa sudah terkena mental dibuat oleh guru kelas 1B gitu. Oh, berarti ada siswanya yang minta pindah ya dari kelas malah minta pindah ke kelas B. Oh, Iya, karena katanya kena mental gitu ya. iya. Jadi eh, kira-kira kesempatan apa yang malah miliki sekarang rupanya? Makanya anak tersebut seharusnya malah yakin itu harus berada di kelas malah. Kesempatan apa kira-kira yang malah miliki? Mungkin kesempatan yang saya miliki saat ini Bu, dikarenakan saya sebagai guru kelas 1 itu kan udah lama gitu. Dari pertama saya mengajar itu juga saya menjadi guru kelas 1. Sehingga mungkin disitulah kesempatan saya untuk mengembalikan mental si anak ini supaya dia merasa tidak terbebani lagi untuk sekolah dan tidak malas lagi untuk sekolah. Dikarenakan dia kan beban mentalnya ada karena si guru ini seringnya memberikan tugas yang berlebihan gitu kepada dirinya. Oh, jadi anak itu merasa terbebani karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru begitu ya. Jadi kalau adalah ini skala dari 1 sampai 10, kira-kira malah berada di posisi mana ini? Saat ini sedang berada di posisi 6 lah Bu, 6 ke 7 gitulah, tapi lebih dominan ke 6 sih Bu. Oh, ke-6 ya. Mungkin karena ada beban tadi ya sebenarnya ya. Jadi merasa bahwasanya malah itu ada di posisi ke-6. Nah, jadi apa kira-kira kekuatan yang ada di dalam diri Mala itu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada nggak kira-kira? Kekuatannya sih Bu sebenarnya ada, dikarenakan juga siswa yang pindah ini kan bukan atas keinginan ataupun kemauan saya gitu kan. Iya. Siswa yang pindah ini kan memang atas dasar keinginannya sendiri, dikarenakan dia tidak mau lagi adanya tugas yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kan hari ini dia tidak selesai mengerjakan tugas gitu. Jadi ditambah lagi sama gurunya, ditambah lagi sama gurunya. Jadi mungkin kekuatan yang saya terima adanya dukungan dari kepala sekolah gitu. Jadi karena kan saya tidak meminta murid ini pindah ke kelas saya gitu. Karena kan memang muridnya sendiri yang pinta, "Mak, awak mau pindah ke kelas 1A, kalau masih di kelas 1B awak nggak mau lagi sekolah." Terus kemudian kepala sekolah juga mengajak kami berembuk bagaimana untuk cara mengatasi permasalahan yang telah terjadi kepada siswa tersebut. Hmm, berarti siswa tersebut mungkin ya nggak suka berarti dengan pelajaran-pelajaran atau dengan kerja-kerja atau dengan pelajaran dia. Padahal sebenarnya itu sangat bagus sekali untuk dia kan. Tapi baiklah, jangan berkecil hati karena malah sudah punya kekuatan sebenarnya di dalam dirinya ya kan. Jadi kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil dari dukungan kepala sekolah
yang sudah dijalankan tadi, dari siswa yang minta pindah karena ada beban katanya kerja yang begitu banyak. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil dari situ? Pelajaran seperti apa yang bisa diambil? Kemungkinan peluang yang bisa diambil ataupun kemungkinannya ya Bu. Sini kan kita melihat bagaimana peserta didik itu terbebani gitu. Jadi kita memungkinkan diri kita itu memposisikan sebagai dirinya gitu. Kita harus mencari di mana sebenarnya anak ini sebenarnya inginnya di mana gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar mencari peluang kesempatan, mencari tahu di mana sebenarnya kemampuan anak tersebut gitu. Mungkin saja dia memiliki kemampuan yang terpendam. Iya. Berarti memang harus kita memposisikan diri supaya kita bisa saling merasa apa yang dirasakan peserta didik kita tersebut ya. Jadi hambatan atau gangguan ada nggak yang dihadapi dalam menjalankannya itu? Ada nggak kira-kira hambatannya? Hambatannya pasti ya ada ya kan Bu. Karena kan satu murid tersebut bukan pindah dari sekolah lain gitu kan. Murid tersebut kan pindahnya dari memang satu sekolah itu juga. Dan juga kan saya bersama guru kelas 1B ini kan sudah memang lama berteman gitu. Takutnya nanti karena pindahlah siswa ini jadi tidak enak hatilah antara saya dengan ibu kelas 1B sehingga terciptanya saling tidak enakan gitu. Jadi nanti Iya, iya. ketemu tidak enak hati kayak mana gara-gara mungkin nanti guru kelas 1B takut entah berhasilnya nanti di kelas saya gitu kan Bu. Jadi ada rasa ketakutan gitu. Iya. Ada rasa ketakutan, tentu saja ada rasa ketakutan karena ya pastinya namanya kita itu sama-sama mengajar di kelas 1, tentu nanti ada perbandingan kan. Itu yang harus kita hindari. Jadi kira-kira ada nggak solusinya dari permasalahan yang malah hadapi saat ini? Solusinya mungkin gini ya Bu, karena kan kita kan sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini sudah beberapa bulan gitu kan. Kita juga sudah banyak mempelajari tentang modul-modul yang diajarkan di LMS seperti mengontrol sosial emosional dan juga membuat restitusi. Mungkin kita 3 kali itu mungkin kita bisa menyebarluaskan bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip mengenal sosial emosional dan juga merestitusi siswa sehingga hal ini tidak terjadi untuk siswa-siswa yang lainnya. Wah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali sebenarnya ya. Karena program guru penggerak ini kita sudah mempelajari banyak hal ya kan sampai saat ini tahap coaching, mungkin ini nanti juga bisa diterapkan di sekolah kita ya kan. Kemudian rencananya untuk mencapai tujuan itu ada nggak? Rencananya sih Bu ada. Rencana saya untuk mencapai tujuan itu yang pertama saya harus mengetahui dulu di mana sebenarnya kemampuan peserta didik saya ini. Mungkin dia tidak mau menulis, tetapi dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dikarenakan saya selalu percaya Bu, setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Saya sangat yakin itu, karena saya juga sudah mengajar di kelas 1 itu sudah 11 tahun lebih. Jadi memang kalau di kelas 1 ini kita Bu, apa namanya ya, kemampuan siswa itu tidak bisa diukur dengan dia pintar membaca, pintar menulis, tapi dia terkadang ada anak yang memang suka dengan kreasi-kreasi lukisan, ada anak yang suka berhitung gitu. Jadi mungkin rencana saya ke depan saya lebih menguasai lagi bagaimana materi-materi pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Yang menjadi prioritas selain itu? Yang menjadi prioritas saya sebenarnya siswa tersebut bisa maksudnya tidak lagi ada beban mental ketika dia datang ke sekolah gitu. Jadi
siswa tersebut bisa bahagia, belajar dengan bahagia gitu. Tapi untuk menciptakan hal tersebut, terlebih dahulu kita sebagai seorang guru harus bahagia. Bagaimana kita menciptakan kelas itu senang, ya gurunya juga harus senang gitu kan Bu. Jadi kan gimana ya? Mungkin menurut saya kebahagiaan itu adalah hal yang sederhana, bisa kita buat melalui ice breaking misalnya. Jadi prioritas saya yang paling utama peserta didik itu yang pindah ke kelas saya itu bisa tidak lagi ada beban mental di dalam hidupnya untuk datang ke sekolah. Oh, ya bagus sekali rasa Ibu itu ya. Terus strategi untuk mencapainya itu ada nggak strateginya? Strateginya ada Bu. Jadi kan kita sudah mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Iya, kan iya. yang dimana mungkin menurut saya ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita bukan membeda-bedakan siswa, tetapi kita membuat pemetaan tentang kebutuhan siswa gitu. Jadi nanti bisa saja ketika ada siswa yang A, saya berikan tugas yang 3 gitu. Jadi nanti untuk siswa yang baru pindah ini, saya mengetahui pemetaannya mungkin saja saat menulis saya kasih dia beberapa paragraf dan juga yang B ini saya kasih 3 paragraf. Mungkin seperti itu sih strateginya. Ya, itu merupakan strategi yang bagus ya, pemetaan. Nah, itu salah satu strategi kita itu. Sangat bagus sekali. Terus jangka waktunya ada nggak kira-kira berapa lamanya atau prosesnya sampai menuju ke situ tadi? Ada nggak kira-kira berapa lama jangka waktunya gitu? Jangka waktunya mungkin menjelang ujian semester genap ini ya Bu ya. Mungkin menjelang semester genap ini. Iya, semoga berhasil lah untuk menjelang ujian ini ya. Apa yang sudah direncanakan tadi. Ukuran keberhasilannya ada nggak itu kira-kira? Ukuran keberhasilan untuk mencapai itu semua? Ukuran keberhasilannya sama, sebenarnya hampir sama dengan prioritas saya tadi ya Bu. Yang pentingnya dia bisa untuk bahagia datang ke sekolah dan yang paling penting juga kita harus mencintai peserta didik kita gitu kan Bu. Dimana kalau kita ingin disayangi terlebih dahulu kita harus menyayangi mereka. Iya, iya. Makanya ukuran keberhasilan untuk saya itu siswa tersebut bisa nyaman ke sekolah, tidak malas datang ke sekolah dan bisa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Walaupun tugas itu yang lain ada tugasnya 3, dia tugasnya hanya 1, tetapi dia berhasil untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik. Nah, misalnya nih ada gangguan, ada hambatan gitu kan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana? Ada nggak trik malah untuk mengantisipasinya? Cara untuk mengantisipasi gangguan hambatan itu? Cara untuk mengantisipasinya mungkin saya ciptakan lagi kolaborasi antar saya, wali murid, dan juga kepala sekolah ya Bu. Karena kita kan bekerja pasti memiliki atasan. Jadi kebetulan juga kan kemarin siswa tersebut berpindah ke kelas saya juga karena perintah dari atasan, dari kepala sekolah saya. Jadi saya juga bisa mengantisipasi melalui atasan saya untuk berkolaborasi bagaimana cara menghadapi siswa tersebut agar terciptanya pemikiran-pemikiran yang jauh dari terkena beban mental gitu ya Bu. Oh, iya baiklah untuk mencapai itu semua malah sudah punya antisipasi gangguannya, kemudian komitmen untuk rencana tersebut, siapa yang bisa membantu, udah dipikirin belum itu? Apa komitmennya dan siapa yang bisa membantu malah untuk menjalankan itu semua? Komitmennya yang penting mungkin saya harus konsisten ya. Konsisten dalam menerapkan praktik-praktik baik, dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman gitu. Karena kan kalau seandainya saya tidak berkomitmen, satu hari ini saja saya menciptakan pemetaan sama dia, terus saya kembalikan lagi pembelajarannya seperti semula, misalnya saya berikan sama tugas yang si A tadi dengan
tugas si anak didik tadi, mungkin dia akan terkena mental lagi karena mungkin kan kemampuannya berbeda gitu kan Bu. Mungkin kemampuan dia adalah tidak di menulis, mungkin kemampuan peserta didik ini kemampuannya entah berbicara, presentasi di depan. Jadi saya harus membuat sering-sering melakukan pemetaan. Mungkin itulah hal yang akan menjadi komitmen saya terhadap rencana aksi saya ke depan. Baiklah, semoga apa yang diharapkan oleh Mala, apa yang sudah diinginkan, apa masalahnya, udah tadi kita cari sama-sama solusinya, sama-sama kita cari cara mengantisipasinya, hambatannya dan sebagainya itu, tindak lanjut dari hasil coach kita ini apa menurut Mala? Tindak lanjutnya untuk ke depan, insya Allah saya akan langsung menerapkan hasil coaching ini di kelas saya. Semoga nanti apapun hasilnya untuk ke depan bisa menjadi yang lebih baik sehingga saya bisa menciptakan peserta didik yang dan juga menciptakan guru yang ramah anak dan juga sekolah yang ramah anak. Semoga saja. Semoga saja. Dan Ibu harapkan itu akan berhasil nantinya. Semoga anak tersebut tidak menjadi beban lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Baik Bu, kita lanjut untuk coaching yang kedua, di mana di sini nanti saya akan sebagai coach dan juga Ibu sebagai coachnya. Alurnya tetap kita gunakan juga alur Tirta yang dimana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik, langsung saja Bu. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa rencana pertemuan kita pada sore hari ini? Ini rencananya dalam pertemuan kita ini Ibu mau cerita sama Mala karena ada permasalahan di sekolah Ibu kan. Alhamdulillah 2 tahun ini kan Ibu bertugas di sekolah itu ada tugas tambahan yaitu sebagai kepala sekolah gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga kita sudah sama-sama tahu kalau kita sudah sama-sama lulus di program guru penggerak dan saat ini sedang kita laksanakan itu programnya pendidikannya yang selama lebih kurang 6 bulan ini semoga kita berhasil gitu ya. Jadi Ibu punya suatu masalah di sekolah ya. Jadi di sekolah itu kan kebetulan kami di sekolah itu gurunya PNS itu kan banyak. Jadi di Rombel itu sudah penuh untuk PNS, tapi dengan usianya yang sebagian besar itu sudah memasuki masa prapensiun gitu. Tapi ada 2 orang guru yang usianya tidak jauh beda dengan Ibu gitu kan. Tapi kok dilihat kalau kita sebagai pimpinan itu kan tentu kita lihat, kita nilai kok dia kreatifnya itu kurang, disuruh ikut ini nggak mau, disuruh nggak katanya nggak bisa, itu yang sedang Ibu hadapi ini. Nah, begitu. Jadi kira-kira dari hal yang telah Ibu ceritakan tadi kan, di sini saya bisa menyimak dan mendengarkan apa yang telah Ibu katakan. Kira-kira untuk dalam hal ini, apalah kesempatan yang Ibu miliki saat ini yang bisa Ibu jalankan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, kalau kesempatan itu kan saat ini Ibu sudah menjadi pemimpin di situ, di sekolah itu. Sudah juga sebagai guru penggeraknya di situ. Jadi kesempatan untuk membimbing mereka itu sebenarnya sangat besar kan, sangat banyak. Nah, jadi Ibu punya kesempatan sebenarnya untuk membimbing mereka. Cuman lagi bagaimana untuk mencari solusinya, untuk mencari bagaimana supaya mereka mau mengikuti program ini, supaya bisa mereka kreatif, dapat menuangkan ilmu yang didapat di kelasnya masing-masing. Karena Ibu juga udah mencontohkan
dengan mengikuti program ini kita bisa maju. Seperti itu kesempatan yang Ibu miliki. Jadi kalau dibuat skala ini ya Bu, kalau kita buat skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira dalam pencapaian tujuan Ibu ini di skala keberapa? Sebenarnya kalau untuk diri Ibu, Ibu sudah punya skala 9. Tetapi untuk mengimbaskannya ke guru, Ibu cuma punya skala 6. Seperti itu perbandingannya. Iya ya Bu ya. Kitanya yang semangat gitu ya Bu ya. Iya. Kita yang punya semangat udah punya nilai 9, tapi untuk mengimbaskannya itu cuma punya nilai 6. Iya. Jadi kira-kira apalah kekuatan Ibu ini dalam mencapai tujuan Ibu itu apa kekuatan? Kekuatannya mungkin ya, yang pertama itu tadi sudah Ibu bilang bahwasanya Ibu di situ pemimpin, yang kedua sudah punya program ini kita sudah mengikuti, yang ketiga ada dukungan dari kalau di sini kalau Ibu kan atasan Ibu kalau di kecamatan itu berarti Korwil ya, Korwil Camnya kan. Nah, ada dukungan. Ayo silahkan buat yang terbaik di sekolahmu, buat yang bagaimana supaya guru-gurunya maju, guru-gurunya kreatif. Jadi itu sebenarnya kekuatan yang sudah ada dalam diri Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kira-kira Ibu punya peluang tidak untuk bisa mencapai tujuan Ibu ini? Peluang yang bisa diambil. Kalau peluang sebenarnya ada. Peluang itu ada. Karena kenapa dibilang ada peluang? Karena kita kan di situ, Ibu kan sebagai pemimpin, tentu Ibu yang punya hak veto sebenarnya. Nah, peluang itu ada, tetapi yang susah itu menggerakkan. Kita sudah bergerak, tapi menggerakkannya yang susah. Karena kenapa? Mereka tidak mau bergerak. Kalau tidak dari diri, kan susah. Itu bergerak gitu ya Bu ya. Mereka yang tidak bergerak dari hatinya. Seperti itu. Mereka merasa udah di zona nyaman. Karena mereka merasa selamanya ini mereka sudah yang penting sudah melaksanakan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas, beri pelajaran, saat istirahat, saat pulang udah selesai. Yang penting tugas mereka sudah selesai. Itu aja yang mereka inginkan. Tanpa melihat bahwasanya udah kemajuan zaman ini harus kita berdiferensiasi kan, memberi maju bukan mundur. Nah, tapi mereka saat ini mungkin sudah berada di zona nyaman. Jadi karena apa? Di zona nyaman sudah punya sertifikasi, sudah pegawai negeri, ya kan? Mungkin nggak ada tuntutan berasa mereka. Mungkin itu dia, ya kan? Jadi itu tadi yang Ibu ceritakan itu sebenarnya sudah masuk kepada hambatan ya kan, hambatan yang besar. Jadi kira-kira dari hambatan yang Ibu kasih tahu tadi, ada nggak kira-kira solusinya gitu? Solusinya mungkin yang pertama Ibu itu akan membuat KKG antar guru ya, KKG antar guru. Mungkin setiap Sabtu akan kami adakan pertemuan rapat ya kan, masing-masing coba untuk berdiri di depan untuk memberikan materi-materi yang mereka ketahui tentang, apalagi sekarang kan kita sudah kurikulum Merdeka Belajar, apa itu P5, apa itu IKM, mungkin itu supaya mereka mau belajar. Mungkin yang pertama yang akan dilakukan itu adalah itu dulu kali ya, KKG di sekolah. Luar biasa sekali ya Bu. Sebenarnya yang ide Ibu ini sangat luar biasa gitu, karena juga sebagai pemimpin yang muda gitu kan, jadi jiwanya masih wah ini. Jadi, luar biasa sekali karena untuk menerapkan itu sebenarnya untuk menciptakan KKG di sekolah sendiri gitu kan, untuk berani tampil ya kan. Jadi semuanya nanti berani tampil itu ke depan untuk memberikan materi-materi baru ya kan Bu. Jadi sekalian belajar, sekalian berenang, sekalian minum air gitu ya kan Bu kan. Luar biasa sekali. Kemudian untuk udah masuk tadi ke rencana Ibu tadi untuk membuat KKG di sekolah. Jadi kira-kira dari kegiatan itu ada nggak yang menjadi prioritas untuk ke depannya? Prioritas untuk ke depan ya seperti yang Ibu bilang tadi kan, mungkin untuk kemajuan kualitas
pendidiknya dulu kan. Nah, jadi kalau pendidiknya berkualitas, tentu mereka akan mempunyai metode yang sangat banyak untuk mengimbaskannya ke peserta didiknya kan, ke anak didiknya. Berbagai model pembelajaran, bagaimana supaya peserta didik itu belajar itu menjadi menyenangkan, yang sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang itu kan. Nah, itu mungkin yang menjadi prioritasnya. Jadi kira-kira untuk menerapkan KKG tadi, apa kira-kira strategi untuk membentuk KKG di sekolah Ibu tadi? Strateginya itu yang pertama kan harus berkumpul dulu, jadi buat jadwal dulu ya kan. Nah, jadi ini buat jadwal dulu, kemudian setelah buat jadwal dibuat nama-namanya siapa yang akan mengisi acara tersebut, mengisi KKG tersebut setiap minggunya bergantian. Jadi yang pertama mungkin buat jadwal dulu, menentukan waktunya, menentukan materinya, itu dulu yang pertama. Kira-kira jangka waktunya berapa hari atau berapa bulan atau bertahunkah, rasa Ibu? Supaya itu bisa tercapai ya. Mungkin kalau jangka waktunya lama, tapi supaya tingkat keberhasilannya maksimal, Ibu sangat berharap dalam 3 bulan mereka sudah berhasil, sudah tampil berani, dan mau mengikuti jejak yang sudah diberikan gitu. Ya, kepala sekolahnya gitu ya Bu. Jadi kira-kira dari hal yang Ibu sampaikan tadi, apa ukuran dari keberhasilan rencana Ibu? Ukuran dari keberhasilannya, ya itu tadi, ikut mereka program ini. Nah, dengan adanya itu, ikut program, program guru penggerak, ada yang ikut kayak yang honor mungkin dia bisa ikut PPG, ya kan? Nah, mungkin itu. Ikut-ikut itu sudah menjadi ukuran Iya, itu dia ukuran keberhasilannya. Tidak nolak lagi. Kita kan tidak akan memungkinkan adanya satu gangguan gitu kan Bu. Jadi kalau nanti suatu saat, suatu masa Ibu mengalami gangguan gitu, adakah kira-kira cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Ya adalah, gangguan itu pasti ada. Tapi bagaimana cara mengantisipasinya itu, ya diskusi. Diskusi seperti yang kita lakukan ini. Mungkin Ibu akan meng-coaching mereka, ya kan? Di-coaching, apa sih alasannya? Mengapa sih? Itu mungkin, ya kan? Jadi itu yang ada. Luar biasa sekali. Benar kepala sekolah yang ekspor gitu ya kan. Jadi kita juga bisa menerapkan coaching ini bersama ya, Ibu selaku kepala sekolah bisa menerapkan coaching ini bersama rekan guru Ibu gitu kan. Kalau kami sebagai guru bisa menerapkannya di peserta didik gitu ya kan Bu. Luar biasa sekali. Jadi untuk mencapai semua rencana yang telah Ibu lakukan tadi, kira-kira apalah komitmen Ibu yang harus Ibu laksanakan untuk kedepannya supaya rencana aksi Ibu ini berhasil? Komitmennya mungkin kalau dibilang terlalu berlebihan, ya harus berlebihan kan. Komitmennya harus mereka mau mengikuti jejak gitu ya kan. Mau mengikut apa yang sudah diperintahkan oleh atasannya. Jadi harus. Jadi komitmennya itu harus berhasil. Makanya Ibu ceritakan sama Mala, karena Mala selaku guru, Ibu selaku kepala sekolah, sama-sama merasakan kita bagaimana guru yang kreatif itu bagaimana, ya kan? Jadi tingkat keberhasilannya kan sangat bagus apa yang sudah Mala lakukan tadi kan. Jadi harus komitmennya harus berhasil. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan ini siapalah yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu bilang tadi harus berhasil tadi? Mungkin ada dievaluasi ya, mungkin entah mengundang pihak-pihak luar ya, misalnya Korwil atau guru penggerak yang lain ya kan, sesekali datang untuk mengevaluasi bagaimana yang kami lakukan itu. Boleh sekali Bu, boleh sekali, sesekali boleh juga undang saya kan ke sana. Luar biasa sekali ide Ibu, sangat diapresiasi sekali.
Kemudian kita sudah tadi melaksanakan identifikasi. Alhamdulillah Ibu juga sudah menjelaskan rencana Ibu ke depan, karena saya juga tadi sebagai pendengar saja yang memberikan ide juga Ibu sendiri. Kemudian bagaimanakah tindak lanjut untuk coaching kita kali ini? Ke depan. Tindak lanjut untuk coaching kita ini sangat menyenangkan. Ibu sudah menceritakan apa yang permasalahan di sekolah oleh guru yang kreatif di sekolahnya juga. Semoga nanti dengan adanya coaching ini, dengan kita belajar coaching ini di sekolah Ibu nanti juga Ibu bisa menerapkannya ke guru-guru lain, bisa mengcoaching mereka, bisa membuka pikiran mereka, bisa mengajak mereka untuk lebih maju lagi sesuai dengan harapan kita semua, lebih bagus lagi. Itulah tindak lanjutnya. Luar biasa sekali. Karena kan dalam kata lain seperti yang Ibu bilang tadi, berarti kita menciptakan ide baru gitu ya kan Bu. Iya. Jadi yang tidak terpikir menjadi terpikir gitu ya kan. Dari sehingga nanti sama-sama kita juga Ibu bisa menerapkannya bersama guru-guru Ibu, dan insya Allah saya juga bisa menerapkannya kepada anak didik dan juga kepada rekan-rekan saya juga. Alhamdulillah sudah berakhir yang kita laksanakan ini, yaitu coaching dengan alur Tirta, yang dimana tadi Ibu permasalahannya adalah tentang rekan sejawat, dan juga saya tadi permasalahannya tentang siswa yang Siswa, iya. Ada timbal balik kita ya, siswa dengan guru. Iya kan, Bu. Ibu sebagai pemimpin gitu kan ke siswanya. Saya sebagai guru ke muridnya gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita berdua, Bu. Ya, mungkin sekian dari kita kelompok 2 dan sama-sama kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.